10 menit selanjutnya saya persilahkan kepada Prof. Muhammad Ihsan selaku Komisaris PT PLN untuk bisa membuka diskusi kita Pak, silahkan. Berikan tepuk tangan untuk Pak Ihsan. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung yang terakhir sehingga saya nggak perlu menguraikan lagi tentang transisi energi. Jadi kalau kita bicara transisi energi pasti sektor kelistrikan tadi Pak Arief sudah menyatakan salah satu food juga itu juga merupakan bagian dari sentral dari perubahan iklim, penyebab dan menjadi salah satu yang menjadi objek ya, subjek dan objek. Nah, di sektor energi juga sama. Jadi PLN sektor energi itu merupakan subjek maupun objeknya nanti akan terkena. Jadi kalau kita lihat dari historisnya, kalau kita lihat dari teknologi, sektor listrik itu hampir nggak berubah. Turbinnya mungkin dari abad ke-18-19 dulu sampai sekarang. Tiba-tiba datang namanya transisi energi merubah semuanya teknologinya. Kemudian teknologi itu juga menyebabkan perubahan bukan hanya PLN ini selama ini kan didatengin sama klien, mereka nggak pernah melayani. Sekarang tiba-tiba ada datang orang bisa memproduksi listrik di rumah sendiri. Jadi menjadi kompetitor. Kalau harga solar panel itu, harga baterai itu bisa turun lagi, itu bisa harga produksi kita sendiri di rumah itu bisa lebih rendah dari PLN. Jadi PLN itu harus merespons. Nah, ada 4 respons yang sudah dilakukan oleh PLN. Saya nggak ada deregulasi, dekarbonisasi, desentralisasi, dan digitalisasi. Saya ingin tertarik menyambung apa yang dikatakan oleh Pak Silmi tadi. Apakah kita semua harus diam atau enggak? Enggak, jawabannya kita harus take that opportunity. Tapi opportunity itu aku beda sedikit sama Pak Silmi. You have to be, kata Einstein, kalau sebelum bertindak, lu harus mikir dulu. Ya, kalau nggak mikir itu akan kejeblos. That's part dari risk management yang harus dilakukan. Kita ambil yang paling gampang adalah menggunakan, coba kita lihat Formula One. Formula One itu penuh dengan, mobilnya itu penuh dengan sensor. Sensornya komplit gitu loh ya. Kemudian sensor itu dikirim real time ke tim di belakangnya. Kemudian tim itu kemudian memberitahukan kepada si pembalapnya, lu harus belok, lu harus kiri kanan dan segala macam, sehingga menghasilkan kecepatan yang optimal sehingga dia bisa menangkan. Nah, yang bagian sensor-sensor kemudian tim itu adalah part dari mitigasi dari risiko yang dihadapi. Berarti artinya bahwa dengan keadaan makin ketat itu bukannya dia harus berhenti, dia harus malah balap tapi harus dihitung dengan baik, diambil resikonya dengan baik sehingga dia bisa mencapai garis finish memenangkan dengan permainan. Tadi Pak Silmi kasih contoh di teman-teman yang tentu dia hitung semuanya, dia ambil upside-nya dan segala macam. Dia seharusnya yang harusnya dilakukan nanti kan Pak Dirut PLN akan presentasi kalau nggak salah saya, you ask him how, jadi gimana caranya bisa jalan. Nah, jadi menurut saya itu juga harus kita harus ngambil opportunity dengan menghitung lewat risk management. Nah, salah satu mitigasi yang paling penting adalah di legal. Salah satu mitigasi resiko akan berkurang begitu legalnya bagus. Kalau legalnya nggak bagus, nggak akan bisa. Jadi kita perlu inovasi, tapi inovasi itu membutuhkan kombinasi antara creativity dengan disiplin. Disiplin itu adalah risk. Disiplin itu akan terbantu kalau kerangka regulasinya itu bagus. Kalau kerangka regulasinya nggak bagus, maka akan susah sekali, resikonya, mitigasinya akan sangat mahal, maka akan sulit. Jadi optimisasi, kalau kita lakukan optimisasi itu makin banyak constraint-nya. Tapi dengan legal yang baik itu akan memudahkan resiko itu
Jadi kombinasi antara taking opportunities, kemudian memanage risk dengan baik, yang dibantu oleh kerangka legal yang solid dan pasti, itu akan memudahkan kita menghadapi transisi energi dengan ke depan. Saya kira saya stop di sini. Pak Ihsan, sebelum saya kembali lagi ke pembicara sebelumnya. Pak Ihsan, bagaimana Pak Ihsan dari pandangan Bapak melihat isu kepastian hukum dan juga iklim investasi di tanah air? Ya, argumentasi saya nih, saya nggak bicara sebagai komisaris PLN ya. Nanti saya bawa itu dalam konteks listrik. Pilihan kita sebetulnya Indonesia ini di persimpangan jalan. Kita mau jadi, kalau kita ambil negara Amerika Latin sebagai contoh, kita bisa either kita mau jadi Chili. Chili itu negara yang high income countries, sedikit dari negara berkembang yang nembus middle income trap. Yang satu lagi adalah Venezuela. Ya, Venezuela itu cadangan minyak terbesar di dunia, salah satu negara. Tapi kemudian apa yang terjadi sekarang? Nah, kalau kita bedah baik-baik, apa sih yang menyebabkan dua negara ini? Kuncinya itu memang ada di human resources, yang kedua adalah di kepastian hukum. Jadi Venezuela itu dia waktu dengan revolusinya kemudian nendang para investor, nggak ada lagi orang yang mau mengembangkan investasi. Nah, sementara Chili itu sangat kuat waktu dibangunnya dengan membangun institusi. Nah, pertanyaannya apakah kita mau menggunakan Chili atau menuju Venezuela? Key-nya itu adalah di kepastian hukum. That's the key. Nggak ada yang mau masuk ke Indonesia kalau seandainya hukumnya berubah. Kalau buat listrik misalnya, kebetulan saya itu dari sejak tahun pulang dulu ada di lingkaran gitu. Saya tahu persis bagaimana proses yang terjadi di PLN. Dulu kita menghadapi persoalannya soal tanah, yang kepastian soal izin tanah susah. Lalu diputusin, oke, kalau kita taking into account itu kan mitigasi risiko. Lalu dijumlahin lah, misalnya dulu kita ada fast track pembangunan pertama itu 10.000 megawatt. Kenapa tiba-tiba muncul 35.000 megawatt? Karena Pak JK waktu itu ngelihat, dia tanya ke saya, berapa persen tingkat keberhasilan fast track pertama? Oh 30%. Oke, kita kalikan 3 deh untuk memastikan supaya suplai listriknya nambah. Nah, lalu dikaliin 3, pasti akan terjadi ekses supply yang sekarang Pak Darmo kebetulan ada di sini, dia harus bayar puluhan triliun tiap tahun untuk take or pay karena ekses supply. Karena itu kan basisnya kalau kita urut-urut dengan baik, datangnya dari persoalan tanah yang nggak jelas, yang sehingga menyebabkan, karena kan listrik harus ada terus, bagaimanapun kita harus bangun. Jadi kita trade off antara reliability dengan ongkos, jadi cost-nya itu menjadi sangat besar. Kan setiap reserve dan segala macam itu kan membutuhkan, itu uang mati sebetulnya kalau kita bangun berlebihan. Tadi saya ceritakan take or pay puluhan triliun dan kita keluarkan karena persoalan kepastian di dalam hal ini soal tanah dan menyebabkan delay dari proyek. Sekali proyek delay karena listrik itu, apalagi kalau pembangkit, kalau gas itu cepat. Kalau seperti nuklir, mungkin prosesnya bisa puluhan tahun itu loh untuk bisa kita bangun. Itu yang salah satu ekstrim. Jadi kepastian hukum itu bisa mengurangi resiko yang kita peroleh seperti itu. Contohnya begitu banyak. Nah, tapi regulasi itu tetap perlu karena regulasi itu kan semacam memberikan proteksi kepada investor. Di lain pihak, excessive regulation itu juga menciptakan ongkos tambahan bagi si investor. Nah, sekarang caranya bagaimana mencari titik keseimbangan antara kebutuhan akan regulasi dan yang memberikan proteksi kepada investor. Kemudian yang kedua, bagaimana jangan sampai menimbulkan
biaya yang berlebihan bagi investor. Dia bisa. Nah, kemudian di dalam hukum pun soal predictability. Karena transisi energi itu penuh ketidakpastian. Jadi penuh dengan ketidakpastian. Jadi salah satunya adalah untuk mengurangi resiko ketidakpastian di masa yang datang. Mau nggak mau kita hukum itu akan memberikan salah satu mitigasinya untuk mengatasi ketidakpastian tersebut. Lantas Pak, jika Bapak melihat sebagai, saya kembalikan Bapak sebagai posisinya sebagai komisaris PLN, apa yang bisa diperbaiki agar iklim investasi saat ini yang sudah baik saat ini bisa lebih baik lagi, khususnya di periode yang akan datang nantinya? Jadi kita sudah punya yang namanya Undang-Undang Cipta Kerja itu kan waktu didesain sejak awal adalah untuk melihat apa sih hambatan dari regulasi yang nggak make sense supaya bisa jalan. Lalu dikeluarkanlah Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi Undang-Undang Cipta Kerja itu nggak berhenti di situ. Banyak sekali hal-hal yang detail yang harus disinkronkan di dalam peraturan. Nah, sekarang kuncinya itu bagaimana detailnya banyak sekali yang harus kita bereskan untuk supaya yang tadi saya katakan kita harus memberikan proteksi, yang di lain pihak kita harus memberikan menurunkan ongkos dari regulasi. Nah, Bank Dunia itu dulu ada menerbitkan yang namanya kompetisi doing business antar negara, sekarang mereka keluarkan lagi publikasi, saya lupa namanya, yang baru keluar 2024. Dari data itu yang saya pelajari minggu lalu, saya lihat datanya kayaknya sampai hari ini apa yang dipersepsikan oleh kan survei Bank Dunia itu kan menanyakan lawyer, menanyakan investor, menanyakan apa kita masih belum banyak improvement. Jadi improvement itu datang pertama dari sisi regulasinya sendiri, yang kedua adalah jadi legalnya sendiri, kerangkanya, yang kedua persepsi. Jadi di India itu misalnya dia jago banget menciptakan persepsi. Jadi di persepsi seolah semuanya beres. Tapi kalau kita lihat substansinya juga enggak oke-oke amat. Dan itu juga penting, dua-dua menciptakan substansi hukumnya harus benar, kemudian persepsinya juga harus benar juga. Tapi devilnya selalu di detail kok. Kunci kita semua kalau kita ingin maju termasuk di pertanian, di energi, di manapun devilnya di detail. Pak Silmi ini membereskan imigrasi, tadi kita bicara kuncinya pasti di detail. Jadi detail kecil-kecil ya, sehingga eksekusinya bisa benar-benar jalan seperti yang direncanakan. Pak Ihsan, saya ingin fokus ke transisi energi. Kini kita mengikuti tren dunia nih Pak ke transisi energi. Bauran energi baru terbarukan di Indonesia masih rendah, masih di kisaran 13%. Perlu dilakukan para pemangku kepentingan baik pemerintah, pelaku usaha, apa yang kira-kira perlu dilakukan? Ataupun politikus untuk bisa meningkatkan bauran energi. Mungkin saya ingin berbicara lebih spesifik terkait transisi energi dengan Pak Ihsan. Ya tentu komitmen kita berupaya untuk mencapai 23% ya, tapi sekarang masih 13. Belandanya masih jauh banget gitu kalau istilah kerennya. Jadi kita harus tapi kan tantangannya banyak sekali ke sana bagaimana, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita di samping aims ke sana juga harus ada semacam yang namanya transisi ya. Mungkin nggak bisa terlalu hijau benar, misalnya kita bisa, kalau misalnya di Jawa, kalau realistisnya, apa yang kita bisa sumber energi untuk membebaskan Jawa, misalnya emisinya lebih rendah. Nah, kalau kita mengandalkan solar panel dan segala macam, kita akan kompetisi sama Pak Arief itu untuk cari lahan pertanian, nggak ada. Jadi kita kompetisi dengan lahan. Jadi mungkin bisa saja misalnya wind menurut Pak Darmo cerita ke saya adalah di Cina itu mereka bisa cari, makanya tadi saya sampaikan kita harus melakukan inovasi. Inovasi itu dua kuncinya adalah creativity,
kemudian sama disiplin. Jadi disiplin itu engineering dan segala macam. Nah, kreativitinya apa? Ya, salah satu yang dilakukan di Cina adalah menaikkan tinggi. Jadi yang biasanya berapa meter kemudian dinaikin tinggi sehingga dicari tempat yang anginnya kencang. Jadi sehingga kita bisa menghasilkan energi yang lebih tinggi. Dan detailnya banyak sekali yang harus dilakukan kecil-kecil. Mungkin seperti mini hidro. Di Jawa itu masih bisa potensi yang bisa dicari untuk mini hidro. Tapi lagi-lagi mini hidro kita berhadapan dengan regulasi di tingkat lokal dan ini juga harus diatasi. Jadi koordinasi itu masih menjadi barang mahal di Republik ini dan itu yang harus dibenahi oleh pemerintah yang akan datang. Oke, baik. Sinkronisasi masih menjadi barang mahal. Untuk menutup diskusi kita karena kita masih memiliki kurang lebih 15 menit lagi, saya ingin masing-masing memberikan statement penutup. Jadi kira-kira apa lagi upaya yang bisa dilakukan pemerintah terlepas dari apapun yang sudah disampaikan tadi, yang bisa dilakukan pemerintah yang belum pernah dilakukan sebelumnya untuk menyelaraskan antara hukum, investment, dan risk management dalam rangka memasuki transisi energi di bidangnya masing-masing. Saya mulai dari Pak Ihsan terlebih dahulu, lalu ke Pak Silmi, Pak Arief, dan ditutup oleh Pak Bahri. Silahkan Pak Ihsan. Jadi kalau menurut saya yang tadi saya balik lagi, kuncinya tadi kita mengikuti filsafat dari Formula One tadi. Jadi Formula One itu adalah dia nggak mau dia ngambil opportunity, dia harus lari kencang untuk menuju ke finish, dia hitung resikonya dengan baik. Jadi kan yang tadi sensor-sensor itu kan bagian dari melihat resiko yang ada. Jadi mengidentifikasi resiko yang baik, kemudian dia mitigasi dan itu kemudian dilakukan oleh driver. Kira-kira, nah kuncinya itu adalah jalannya harus baik, itu jalannya lebih baik, rintasannya harus benar, itu kan di legalnya. Jadi key-nya itu di sana. Tapi siapa yang harus melakukan itu? Semuanya. Jadi semuanya yang harus melakukan ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga semua stakeholder, mau besar maupun kecil. Saya kira itu kunci dari. Jadi sinergi sesama stakeholder itu yang akan menentukan keberhasilan kita untuk mencapai tujuan kita pengurangan emisi net zero emission di masa akan datang.